Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rene Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Polri bukan sekedar perubahan administratif, melainkan upaya membangun institusi kepolisian yang transparan, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan penegakan hukum di era digital, serta selaras dengan prinsip supremasi sipil dan hak asasi manusia. Komisi 3 DPR RI menegaskan RUU Polri bukan sekedar perubahan administratif, melainkan upaya membangun institusi kepolisian yang transparan, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan penegakan hukum di era digital, serta selaras dengan prinsip supremasi sipil dan hak asasi manusia. Anggota Komisi 3 DPR RI Mercy Christy Barens menjelaskan, pembahasan revisi Undang-Undang Polri dilakukan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, revisi ini diarahkan untuk memperkuat peran strategis kepolisian sebagai institusi yang modern, profesional, transparan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil, termasuk dalam pengaturan penempatan personil Polri di kementerian dan lembaga sipil. Bahwa di dalam kurikulum pendidikan Akpol maupun di level di bawah Akpol juga ikut memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk juga prinsip-prinsip yang humanis. Jadi kepolisian hadir sebagai pihak yang mengayomi, menjaga, dan melindungi rakyat Indonesia. Kepolisian juga tanggap terhadap kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga bisa memastikan bahwa seluruh bentuk-bentuk kejahatan, teknologi crime, digital crime sekarang ini, pada akhirnya undang-undang ini mampu untuk bisa mengatasi dan bisa menangani. Mercy Christy Barens menegaskan, reformasi kepolisian harus berjalan selaras dengan implementasi KUHP dan KUHAP yang baru. Sehingga seluruh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, dituntut menyesuaikan mekanisme penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak warga negara. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI menekankan kebijakan moneter Bank Indonesia harus terus memperkuat langkah mitigasi dan juga intervensi lanjutan agar mampu menahan depresi rupiah terhadap daya beli masyarakat. Keputusan Bank Indonesia dalam menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi langkah efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika dan tekanan kondisi global, serta memastikan inflasi domestik tetap terjaga. Komisi 11 DPR RI menekankan, kebijakan moneter Bank Indonesia harus terus memperkuat langkah mitigasi dan intervensi lanjutan agar mampu menahan depresiasi rupiah terhadap daya beli masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Ana Muawanah menilai langkah yang diambil pemerintah tepat dalam menjaga stabilitas ketahanan ekonomi nasional. Namun, pengendalian suplai pupuk terhadap sektor pertanian menjadi kunci untuk produktivitas pangan, mewujudkan swasembada pangan, serta memperkuat fondasi ketahanan ekonomi dari hulu. Saya yakin BI sudah mengkaji sangat mendalam dan dengan tujuan untuk stabilitas moneter dan seterusnya, stabilitas fiskal dan seterusnya, dan tentunya juga pemerintah akan memberikan langkah-langkah yang tepat untuk sektor-sektor yang lain, khususnya misal di bidang tadi ketahanan pangan, sektor pertanian, sektor nelayan, dan juga saya mendengar informasi di lapangan bahwa pupuk sebagai penopang pertanian utama itu sekarang makin lancar. Nah, ini mungkin juga ada pengalihan di bidang subsidi-subsidi yang lain. Lebih lanjut, Ana mendorong pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan pendukung bagi UMKM dengan memaksimalkan keberlanjutan program subsidi dan akses pembiayaan yang lebih mudah, serta kebijakan moneter yang diterapkan harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan usaha masyarakat. Bella dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Potensi tambang rakyat dalam meningkatkan lifting nasional dinilai sangat besar, namun dalam implementasinya aktivitas tambang rakyat masih sering dikategorikan ilegal akibat sulitnya proses pengurusan izin usaha pertambangan rakyat, lambannya penetapan wilayah pertambangan rakyat, serta regulasi yang dinilai belum memadai. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira. Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh gitu. Agak menggigil. Gigi ya? Agak flu. Oh Sering lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksi 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester, Mesti bayar SPP dulu. SPP dulu. Virus itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza iya gitu. juga. Tuh, batuk Dianjurkannya kan. 1 tahun sekali. Tuh. Oh, sekali. Kan batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI soroti sulitnya izin dan penetapan wilayah tambang rakyat yang mengakibatkan banyak aktivitas tambang rakyat yang kini terkategorikan sebagai tambang ilegal. Potensi tambang rakyat dalam meningkatkan lifting nasional dinilai sangat besar. Namun dalam implementasinya, aktivitas tambang rakyat masih sering dikategorikan ilegal akibat sulitnya proses pengurusan izin usaha pertambangan rakyat. Anggota Komisi 12 DPR RI Cek Endra menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR masih memerlukan proses panjang, mulai dari usul pemerintah kabupaten, persetujuan gubernur, hingga penetapan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, panjang dan lambannya proses perizinan tersebut menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas tambang rakyat. Akibatnya, banyak aktivitas tambang rakyat yang hingga kini masih dikategorikan sebagai tambang ilegal karena belum mengantongi izin resmi. Yang Permen 14 dari Kementerian SDM itu juga sedang dalam proses yang mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan bekerja sama dengan asosiasi ini itu bisa dipercepat. Karena makin lama dibiarkan ya penambangan ilegal ini terus berjalan. Jadi sebaiknya pemerintah juga mengambil sikap cepat sehingga masyarakat diberikan izin dan juga ini bentuk juga tujuan dari pemerintah agar memberikan ini agar hasil alam kita dinikmati oleh penduduk setempat. Saya pikir ini peluang yang sangat bagus ya untuk kita sama-sama menggiring, menertibkan dan memberikan solusi dengan izin tambang rakyat ini. Cek Endra juga mendorong agar Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau APRI dapat dihidupkan kembali di setiap daerah untuk membantu sosialisasi dan edukasi terkait pengurusan izin pertambangan rakyat. Elvi dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Pesatnya perkembangan artificial intelligence mendorong Komisi 13 DPR RI meminta pemerintah segera menyusun regulasi komprehensif. Pesatnya perkembangan artificial intelligence atau AI mendorong Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah segera menyusun regulasi komprehensif. Setiap perkembangan teknologi digital perlu disiapkan antisipasi dampak penyalahgunaannya, khususnya terkait perlindungan hak cipta dan keamanan ekosistem digital nasional di tengah meningkatnya pemanfaatan AI. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan, pemerintah perlu segera menyiapkan regulasi yang menyeluruh agar mampu mengantisipasi perkembangan AI. Menurutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan studi komparasi dengan negara lain, utamanya negara yang telah memiliki regulasi matang dan terukur terhadap AI. Dirjen Kekayaan Intelektual secepatnya berkoordinasi dengan terutama di sini Komdigi tentunya
dan kementerian lembaga yang terkait yang lainnya untuk kemudian kita mendalami ya fenomena ini, kemudian juga mulai melakukan studi komparasi dengan negara-negara yang sudah mempunyai regulasi yang matang tentang pemanfaatan dan penggunaan AI ini, sehingga dengan demikian ketika kita menyusun regulasi ini tidak bersifat parsial gitu, tapi kita membuat suatu regulasi yang komprehensif yang bisa mengcover berbagai aspek yang berkaitan dengan AI gitu. Komisi 13 DPR RI berharap pemerintah dapat segera menyusun regulasi kecerdasan buatan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menargetkan aturan baru terkait efisiensi biaya di ekosistem digital yang terbit pada akhir Mei 2026 untuk merespons keluhan pelaku usaha kecil yang menghadapi tekanan biaya di platform perdagangan elektronik. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menargetkan aturan baru terkait efisiensi biaya di ekosistem digital terbit pada akhir Mei 2026. Regulasi disiapkan untuk merespon keluhan pelaku usaha kecil yang menghadapi tekanan biaya di platform perdagangan elektronik atau e-commerce. Penguatan regulasi mengenai e-commerce dan perlindungan pelaku usaha turut menjadi sorotan Komisi 6 DPR RI. Meski transaksi digital terus meningkat, manfaat pertumbuhan ekonomi digital dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih banyaknya UMKM yang terbebani oleh tingginya potongan biaya di platform e-commerce. Sebagai pilar utama perekonomian, UMKM harus terlindungi dengan baik, apalagi di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik global yang terus berkembang. Di mana ya banyaknya daripada penjualan di platform itu adalah barang-barang UMKM. Sehingga akhirnya UMKM sendiri itu tergencet itu keuntungannya dan agak sulit nantinya mungkin dalam mengelola produksinya. Harapan kita nanti di kementerian ini juga bahwa mereka harus bisa juga terlindungi dengan baik dengan biaya yang murah. Gede menilai perlu adanya regulasi yang tegas dan berpihak pada UMKM guna melindungi pelaku usaha digital. Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memperkuat regulasi pasar digital secara lebih jelas dan tegas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta menciptakan ekosistem e-commerce yang berkeadilan bagi pelaku usaha. Bella dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ketahanan energi dan juga disiplin fiskal menjadi dua fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. DPR RI memandang ketersediaan energi yang terjamin serta pengelolaan anggaran yang tepat merupakan langkah strategis untuk menjaga daya tahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 9. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, menjaga stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada pertumbuhan, tetapi juga pada kemampuan negara mengelola sumber daya dan juga kebijakan fiskal secara berimbang.
DPR RI terus mendorong penguatan ketahanan energi sekaligus disiplin dalam pengelolaan keuangan negara agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Pemerintah harus memperkuat ketahanan energi dan disiplin fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global dan tingginya ketergantungan impor energi. PT Pertamina Patraniaga melaporkan perkiraan kebutuhan energi nasional sudah mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari. Sementara produksi energi domestik masih berada di kisaran 600 hingga 700 ribu barel per hari. Anggota Komisi 11 DPR RI Didik Haryadi menekankan, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan impor energi dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara. Yang jauh lebih penting adalah ketika kita ini tidak bisa mengkondisikan luar, bagaimana kita ini mengikatkan pinggang atau istilahnya beririt kan gitu dalam rangka menjaga disiplin fiskal. Nah ini yang dilakukan oleh sebetulnya harus dari Kementerian Keuangan, didukung oleh lembaga-lembaga yang lain. Bagaimana kita mengencangkan ikat pinggang dengan memperketat fiskal, disiplin fiskal, terus mengurangi belanja yang jor-joran, kemudian mengurangi belanja yang tidak perlu. Terus kemudian ada program misalnya memaksimalkan dana antara. Nah ini harus segera digenjot supaya ini terrealisasi terhadap investasi kita dari dalam ataupun dari luar negeri. Penguatan ketahanan energi dan pengelolaan ekonomi domestik perlu terus dilakukan agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Stabilitas ekonomi nasional harus dijaga melalui kebijakan fiskal yang terukur serta penguatan sektor-sektor strategis dalam negeri. Pemirsa, Pasar Bunga Rawabelong menjadi salah satu pusat perdagangan bunga terbesar di Jakarta yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama. Menariknya pemirsa, pasar ini tidak hanya menyediakan bunga segar untuk berbagai keperluan, namun juga menyimpan nilai budaya dan juga ekonomi. Mulai dari acara keagamaan, pernikahan, hingga dekorasi, bunga dari Rawabelong selalu menjadi pilihan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira. Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus ya. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Gigi ya? Agak flu. Oh, Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester, udah bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya kan. 1 tahun sekali. Tuh. Oh, sekali. Kan tempat batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Kembali di TVR 09.
Pemirsa, lebih dari sekedar tempat jual beli, pasar ini menjadi ruang interaksi sosial dan juga sumber penghidupan bagi banyak pedagang. Keberagaman jenis bunga dan aktivitas yang dinamis menjadikan Pasar Bunga Rawabelong sebagai ikon tersendiri di ibu kota. Selanjutnya kita akan menyaksikan Pasar Bunga Rawabelong lebih dari sekedar kelopak dalam segmen Intip Informasi dan Tips. Berikut ini. Hari ini kita berkunjung ke Pasar Bunga Rawabelong, Jakarta Barat. Menjumpai berbagai macam jenis bunga yang masih terbilang murah karena yang mahal itu effortnya. Begitulah kiasan yang sering diucapkan kaum Gen Z yang tengah kasmaran. Menjaga agar dia tetap tegak, memastikan dia tetap segar, sampai memilih mana yang paling tepat untuk mewakili perasaan. Itu yang tidak ada label harganya. Karena effortnya mahal, maka kita juga harus tahu arti dari setiap kelopak yang dipilih. Karena memberi bunga itu bukan cuma soal tradisi, tetapi soal pesan yang tidak bisa terucap. Ini saatnya kita memahami bahasa mereka yang terbagi dalam jenis dan warna berbeda. Simbol cinta universal, mawar. Yang pertama, ada bunga mawar yang kita tahu sebagai simbol cinta universal, namun setiap warnanya berbicara berbeda. Merah untuk cinta yang mendalam dan gairah, putih untuk kesucian dan ketulusan, merah muda untuk kasih sayang dan kelembutan, kuning untuk persahabatan, dan biru untuk harapan yang mustahil namun diimpikan. Mengalir indah, bunga mawar bagaikan titipan makna yang menyertai perjalanan manusia. Untuk umur panjang, krisan. Bunga krisan kelopak yang menyimpan pesan tentang umur yang panjang, dibarengi dengan panjatan doa yang selalu hadir dalam diam. Seperti harapan yang terus hidup, setia, menetap, dan menemani hari-hari dengan keabadian yang sederhana namun bermakna. Kemurnian dan keteduhan hati, lili. Lili yang hadir dengan keanggunan, kelopaknya terbuka perlahan seolah membawa pesan tentang kemurnian dan keteduhan hati. Aromanya lembut namun cukup untuk memenuhi ruang dengan rasa damai. Seperti pengingat bahwa keindahan sejati seringkali datang dalam kesederhanaan yang tenang. Si pecinta cahaya, bunga matahari. Bunga matahari wajahnya selalu menoleh ke arah terang, seakan tak pernah lelah dan percaya pada hangatnya harapan. Kuningnya menyala penuh keceriaan, mengajarkan bahwa hidup sesederhana apapun selalu punya alasan untuk dirayakan dengan cahayanya masing-masing. Si penjaga rahasia Snapdragon. Tak seram seperti namanya, Snapdragon justru memiliki keunikan yang bercerita. Kelopaknya tampak seperti sedang berbisik, menyimpan rahasia alam yang tak semua orang sadar. Bentuknya yang tegak, melambangkan kekuatan dan keberanian, menghadirkan simbol keteguhan yang dibalut imajinasi. Kehangatan yang tak banyak bicara, Astar. Astar mekar dalam kesederhanaan. Namun justru disitulah pesonanya tinggal. Kelopak kecil yang tersusun rapi, tidak mencolok tapi terasa hangat. Ia berbicara tentang kesabaran dan perasaan yang tumbuh perlahan, namun kuat bertahan. Mengajarkan bahwa kasih tidak selalu hadir dengan gemuruh, namun dengan ketenangan yang tidak mudah-mudah. Dari lorong ke lorong, Pasar Bunga Rawabelong bukan hanya membawa rangkaian warna, tetapi cerita yang melekat di setiap kelopaknya. Di tengah harum yang berpadu dan langkah yang melambat, ada rasa tenang yang ikut singgah. Istirahatlah sejenak karena hidup tak selalu harus bergegas. Dari Pasar Rawabelong, kita memeluk sejuta kebahagiaan dengan harga yang sepadan. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara tidak lupa kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dengan Wamendagri Republik Indonesia, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Ketum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Sekjen Asbanda, dan para dirut BPD se-Indonesia yang tergabung dalam Asbanda dengan agenda pembahasan yaitu perkembangan penyusunan RPP BUMD sebagai regulasi antara sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD dan Bank Pembangunan Daerah sebagai BUMD yang mendapat proteksi khusus sebagai BUMD di sektor jasa keuangan. Sedangkan pemirsa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri PAN dan juga RB, Mensesnek Republik Indonesia dan Menteri Hukum dengan agenda salah satunya yaitu penandatanganan naskah rancangan undang-undang tentang P2SK. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik, pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.